Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ditinjau dari segi sandarannya yang keempat adalah hadis qudsi. Qudsi menurut bahasa dinisbatkan pada kudus yang artinya suci, yaitu sebuah penisbatan yang menunjukkan adanya pengagungan dan pemuliaan atau penyandaran kepada zat Allah yang maha suci. Sedangkan hadis qudsi menurut istilah adalah apa yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari perkataan-perkataan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk periwayatan. Ada dua bentuk periwayatan hadis qudsi. Pertama, Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan dari Allah bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku dan aku haramkan pula untuk kalian. Maka janganlah kamu saling menganiaya di antara kalian." Kedua, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Contohnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu dalam persangkaan hambaku terhadapku dan aku bersamanya bila dia mengingatku, maka jika dia mengingatku niscaya aku mengingatnya. Perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Kedua, membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan membaca hadis qudsi bukanlah termasuk ibadah dan tidak mendapat pahala. Yang ketiga, disyaratkan mutawatir dalam periwayatan Al-Quran, sedangkan dalam hadis qudsi tidak disyaratkan mutawatir. Perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah SAW dan diceritakan oleh beliau, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Allah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan dan meriwayatkannya dari Allah. Oleh karena itu diikat dengan sebutan hadis qudsi. Ada yang berpendapat bahwa dinamakan qudsi atau hadis qudsi karena penisbatannya kepada Allah yang maha suci, sementara hadis nabawi disebut demikian karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi jumlahnya sedikit. Buku yang terkenal mengenai hal ini adalah Al-Ittihafat As-Sunniyah bil Hadisil Qudsiyah karya Abdul Rauf Al-Munawi yang berisi 272 hadis.